Akhirnya dia jatuh ke tanah. Pas dia berdiri, itu tempatnya udah beda, bro. Bukan jalan yang tadi. Assalamualaikum guys, kembali lagi di Mode Awam, gue Tesar. Mohon maaf kemarin agak vakum. Sekarang gue mau coba dengan gaya baru. Karena kemarin teman-teman gue narasumbernya banyak yang gak mau on cam, jadi akhirnya harus terpaksa kita tulis. Dan sekarang apa yang kita tulis gue ceritain ke lu semua ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati ceritanya. Lights out. Ini pengalaman yang temen gue alami, namanya Anton. Pada saat dia kantor, jadi di suatu malam, Anton ini baru balik dari kantor. Nah, udah jam 11 malam waktu itu. Dia capek banget lah intinya. Biasanya dia lewat jalan utama gitu. Nah, tapi itu jalan lagi dibenerin. Akhirnya dia terpaksa harus muter dan dia harus nyimpan mobil dia. Dia ambil jalan yang memang jalan setapak. Akhirnya lewatlah dia jalan itu. Ternyata jalanannya memang sepi, bro. Dan lampu jalannya redup dan masih banyak rumah kosong di kiri kanannya. Baru jalan beberapa ratus meter, si Anton mulai merasa ada yang aneh. Ada suara langkah kaki di belakangnya. Terus dia berhenti. Suara langkah kaki itu juga ikut berhenti. Loh, pokoknya gila nih, bulu kuduk gue langsung berdiri nih waktu pertama kali gue denger ya. Nah, terus si Anton juga merasa, ya udahlah, mungkin cuma perasaan gue doang gitu kan. Dia akhirnya jalan lagi. Tapi si jalan kaki yang di belakang dia makin lama makin kencang itu, bro. Terus si Anton mulai ngebut lah dia ya, mulai ngebut. Tapi semakin dia ngebut, ya jalannya agak lebih cepat gitu ya, suara itu malah makin dekat. Dia noleh ke belakang, akhirnya dia memberanikan diri noleh ke belakang. Gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa, bro. Akhirnya dia narik napas lega. Pas dia balik, bro, ada cewek di depan dia, bajunya putih panjang, rambutnya nutupin muka. Si Anton tersentak mundur kan, kakinya kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain tuh, bro. Waktu itu dia bilang cewek itu ngangkat kepalanya, mukanya pucat dan matanya kosong. Si Anton pengen kabur waktu itu gue, bro, tapi badannya kaku. Nah, si cewek itu ya tersenyum. Senyumnya itu bikin jantung si teman gue ini hampir copot. Dia berkedip sebentar. Tuh, kamera gerak sendiri. Hah? Ya udah. Angin. Oke, kita lanjutkan, bro. Si Anton yang berkedip. Dia berkedip, terus dia hilang. Ketika si cewek ini hilang, suara langkah di belakang si Anton masih ada, resek-resek lagi. Si Anton ini udah nggak peduli lagi. Dia langsung lari sekenceng-kencengnya sampai dia merasa bisa lebih cepat dari suara langkah kaki di belakang dia. Dia noleh dikit sambil lari. Cewek itu makin dekat, bro. Aduh, gila. Padahal dia udah lari jauh banget. Kok bisa? Ini jarak jalan itu lumayan ratusan meter sih, bro. Jadi karena jalan, walaupun itu jalan pintas ya, lumayan agak jauh untuk dia bisa mencapai rumah dia. Kiri kanannya masih rimbun-rimbun gitu ya. Nah, tiba-tiba semua jalan gelap total. Si Anton panik lah. Wah, tuh, bro, gua rasanya dunia itu rasanya berputar lah gitu. Katanya begitu, bro. Gua aja yang dengerin, aduh, ini kenapa lu nggak on cam sih, bro? Gitu ya. Akhirnya terpaksa kalau dia ceritain sendiri akan lebih mencekam gitu daripada gue yang nyeritain gitu ya. Tapi ya sudahlah ya. Akhirnya dia jatuh ke tanah. Dia berdiri, itu tempatnya udah beda, bro. Bukan jalan yang tadi. Itu yang si Anton sendiri yang cerita gitu ya. Ketika dia berdiri, tempatnya udah beda, bukan di jalan yang tadi. Waduh, di samping jalan tuh ada rumah tua. Jendelanya kebuka sedikit gitu ya. Si Anton mulailah mundur pelan-pelan. Karena perasaan dia kenapa itu jalan itu beda.
seumur-umur itu jalan itu rumah tua itu baru pertama kali dia lihat gitu. Dan itu selama dia ngelewatin jalan itu di siang hari nggak ada rumah tua itu gitu, seperti itu ya. Terus si Anton mundur pelan-pelan, dia mulai ngerogoh HP-nya gitu, nyari-nyari HP gitu ya. Dia angkat tuh HP, mati tuh HP-nya. Maksudnya kan kalau HP dia kan bisa nelpon orang rumah gitu kan, tapi mati tuh HP. Tiba-tiba waktu dia ngangkat HP yang mati itu, suara perempuan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Anton, kamu kenapa pergi? Aku masih nunggu kamu. Sampai gue merinding ya waktu itu. Gue diceritain merinding. Si Anton waktu itu merinding. Suara itu bukan sekedar suara, itu suara mantannya yang udah meninggal 3 tahun yang lalu ternyata bro. Itu ya. Ketika dia mendengar suara itu, yang dia rasa itu suaranya akrab di telinga banget, akrab di telinganya gitu ya. Gua nggak sadar kaki dia tuh ngebawa dia ke depan rumah tua itu. Gua merasa dikendalikan, gua jalan masuk ke dalam rumah tua itu. Gitu masuk, gua nggak tahu waktu itu katanya ya, ini saya katakan, gua nggak tahu waktu itu gua tuh antara penasaran atau karena gua ini udah merasa nggak takut atau gimana gitu, tapi gua tuh kayak digerakin gitu. Masuk ke dalam rumah tua itu, buka pintunya. Nah, lalu begitu gua masuk, bau anyir langsung nyerang hidung gue gitu. Di depan dia ada kursi goyang katanya. Gue lihat tuh kursi goyang di tengah ruangan. Dan di sana cewek berbaju putih itu duduk. Kepalanya miring, senyumnya lebar banget gitu kan. Itu lebar selebar-lebarnya. Waduh, itu gimana ya? Si Anton bilang sampai sekarang gua masih bisa membayangkan, itu nggak bisa hilang dari dari bayangan gua itu senyumnya lebar banget gitu ya. Tapi bukannya senyum hangat tuh, jauh dari hangat, itu senyumnya ngeri banget gitu ya. Sampai akhirnya gua tersadar, gua berusaha kabur tapi pintu yang depan rumah itu tiba-tiba nutup sendiri. Dia balik badan, itu cewek ada berdiri persis di depan gue katanya. Terus dia bilang, jangan pergi, kita belum selesai. Nah dari situ gue langsung, gue pengen pingsan. Tapi akhirnya gue sekuat tenaga buka itu pintu itu kebuka. Gue lari sekencang-kencangnya, nggak pernah lihat ke belakang lagi. Gue nggak lihat kiri kanan lagi, gue lari. Dan akhirnya gue lari sekian lama, gue akhirnya lari ya, sampai ketakutan, sampai gue capek banget. Dan akhirnya gue lihat ada cahaya di depan. Ternyata itu jalan rame. Gue seneng banget itu ketemu sama jalan rame katanya. Gue seneng banget, tapi ternyata itu jalan rame yang jalan kembali yang ke jalan utama tadi gitu. Akhirnya gue menemukan keramaian. Dan itu ceritanya guys gitu ya. Yang pertama kali gue denger dia bercerita tuh, gue sampai aduh ini sayang banget lu gak on cam gitu kan. Akhirnya gue yang on cam. Ternyata ya mudah-mudahan lulu pada masih menikmati cerita dari gue ya. Cerita dari originally dari Anton temen gue. Terima kasih Anton ya. Moga sehat selalu, moga-moga lu bayangan tentang cewek itu bisa hilang lah. Lu hidup bahagia dengan istri lu, dengan keluarga lu ya. Udah, lupakan saja dia. Oke. Wallahualam bishawab. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.